Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel. Bagi yang baru gabung, selamat bergabung Bapak Ibu. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat. Dan jangan lupa jika belum subscribe, mohon untuk di-subscribe. Dan kalau memang ini bermanfaat, silahkan Bapak Ibu untuk dibagikan atau untuk di-share. Terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Izin Bapak Ibu, kali ini saya akan coba untuk memberikan informasi, terutama ini teman-teman mahasiswa ya, untuk program magang merdeka ya, bagi mahasiswa. Nah, saya akan coba untuk memberikan ulasan tentang keuntungan jika ikut magang merdeka. Lalu apa syarat dan alasannya, Bapak Ibu, teman-teman yang sekarang mungkin duduk di semester 5 ya. Dan ini mungkin angkatan keempat ya untuk magang merdeka bagi mahasiswa di tahun 2022. Oke Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, lalu bagaimana dan apa itu sebenarnya magang merdeka? Yang pertama, apa itu magang merdeka? Yaitu magang bersertifikat kampus merdeka adalah program kampus merdeka yang membuka kesempatan magang selama 1-3 semester. Wow, luar biasa ini, 1-3 semester ya lamanya. Ini bagi mahasiswa S1, kemudian di Mitra Magang Kampus Merdeka. Kegiatan magang ini satu semester dapat disetarakan dengan 20 SKS. Wah, luar biasa ya. Kemudian mencakup pengembangan kompetensi soft skill dan hard skill sesuai capaian pembelajaran yang diinginkan. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian mahasiswa bisa mendaftar pada lowongan magang yang diminati ya dan sesuai dengan arah capaian yang diinginkan. Nah, selama magang, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan di kampus selama tidak mengganggu tanggung jawab magang atau di luar jam dan hari kerja. Oke. Lalu apa syaratnya? Nah, ini mungkin ada beberapa persyaratan yang lebih lengkap lagi, teman-teman ya. Dan saya coba ini untuk mengungkap beberapa persyaratan untuk magang merdeka. Yang pertama tentu ada CV ya, ada kurikulum vitae, kemudian transkrip nilai. Kemudian surat rekomendasi ya, ini mungkin dari pimpinan kampus ya. Unduh di http://ringkas.kemendikbud.go.id. Oke, surat rekomendasi. Kemudian nomor 3-nya surat pernyataan tanggung jawab mutlak, tentu dari mahasiswa. Kemudian diunduh juga. Kemudian membuat akun di platform Kampus Merdeka ya. Nah, ini adalah linknya. Baik, itu adalah persyaratan ya untuk magang merdeka. Kemudian syarat mengikuti program magang kampus merdeka. Syarat untuk mengikuti, pertama terdaftar sebagai mahasiswa dan tidak sedang cuti kuliah. Kemudian sedang mengikuti perkuliahan D3 minimal semester 5 ya dan S1 minimal semester 7. Jadi kalau untuk D3 minimalnya semester 5 dan S1 minimalnya semester 7. Kemudian indeks prestasi kumulatif minimal 2,75, mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan berkas masing-masing satu rangkap. Apa saja itu? Yang pertama, fotokopi kartu tanda mahasiswa. Kemudian fotokopi KTP, daftar riwayat hidup ya, kurikulum vitae. Kemudian surat keterangan kelakuan baik, SKKB, surat pernyataan dari kampus ya, surat keterangan sehat serta rekap. Oke, ini mungkin lengkapnya. Nah, ini saya kutip dari medcom.id. Oke. Kemudian manfaat magang merdeka, apa ini manfaatnya? Yang pertama ini dikutip dari laman kampus merdeka bahwa mahasiswa peserta magang bersertifikat akan mendapat uang saku dari Kemendikbudristek atau mitra Kemendikbudristek. Berapa uang sakunya? Dari berbagai informasi yang admin terima, besarannya kalau tidak salah 3 juta ya per bulannya. Nah, ini untuk manfaat magang merdeka. Oke. Kemudian manfaat lainnya apa? Memperbesar peluang dikenal dan diterima menjadi karyawan di tempat magang. Wah, ini kan kesempatan nih. Kemudian mendapat pengalaman kerja untuk digunakan setelah kelulusan, mengenal praktek terbaik di industri dan sektor yang diminati, dan membangun hubungan dan jejaring di industri tempat magang. Ya intinya pasti punya pengalaman ya. Nah, jadi bagi teman-teman mahasiswa yang berminat silahkan untuk daftar ya. Ini angkatan keempat ini, dan ini memang sebenarnya sudah dibuka 1 bulan yang lalu ya, tapi tidak apa-apa ya, mudah-mudahan tidak terlambat. Dan mungkin informasi bagi yang belum tahu ya,
Lalu penilaian apa? Penilaiannya bagaimana untuk peserta magang ini? Penilaian peserta magang sendiri dilakukan selama kegiatan berlangsung dalam penilaian proses dan penilaian akhir. Oke. Jadi ada penilaian proses dan penilaian akhir. Kemudian mahasiswa magang juga akan menulis laporan kegiatan belajar untuk penilaian hasil. Jadi nanti membuat laporan secara tertulis. Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi kepribadian dan sosial sebagai teknik utama. Kemudian sementara itu, penilaian hasil oleh mitra magang dan dosen pembimbing dilaksanakan pada akhir program magang lewat laporan dan presentasi mahasiswa. Oke. Nah, mengapa mahasiswa harus ikut magang merdeka? Nah ini, mengapa mahasiswa harus ikut magang merdeka? Ini menjadi magang merdeka ini menjadi sebuah wadah bagi mahasiswa untuk merasakan langsung ya seperti apa dunia kerja. Jadi PKL ya, pengalaman kerja langsung. Berbagai pengalaman bisa didapatkan melalui magang. Kegiatan ini menjadi langkah awal sebelum berkecimpung dalam dunia karir profesional. Nah, program magang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 21 sampai 30. Nah, kemudian Kementerian juga mengatur kegiatan magang melalui Peraturan Menteri Nomor 3 ya tahun 2020 ya, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ya. Nah, pada Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa magang dapat diklaim menjadi angka kredit dalam sistem perkuliahan. Umumnya, magang menjadi syarat kelulusan dalam beberapa perguruan tinggi. Oke. Jadi kalau nilai yang lain bagus, apabila nilai magangnya tidak masuk, maka mungkin ya pihak kampus tidak akan memberikan predikat lulus ya kepada mahasiswa. Untuk itu, ini kesempatan baik ya teman-teman, teman-teman mahasiswa terutama yang memang belum daftar, silahkan. Ya, dengan mengikuti magang, mahasiswa dapat memahami sistem kerja di perusahaan. Oke, tentu ada pengalaman. Oleh sebab itu, magang dinilai penting ya bagi mahasiswa karena terdapat deretan manfaat yang akan diperoleh. Oke, ini apa nah? Apa ya? 8 alasan mengapa mahasiswa harus ikut magang mereka. Pertama, menambah relasi, jelas ya. Tempat yang baru, kemudian orang-orangnya juga baru, kemudian situasi dan kondisi juga baru, mungkin karakteristiknya juga baru, maka bukan tidak mungkin akan menambah relasi ya. Oke. Kemudian pengembangan keterampilan. Ini kenapa? Karena di magang ini, di kegiatan magang ini, mahasiswa diberikan tugas-tugas ya semasa magang. Di tugas tersebut nanti membutuhkan keterampilan praktis. Nah, jadi punya pengalaman. Ya, dengan begitu mahasiswa akan mempelajari hal-hal baru dari tugas tersebut. Oke. Yang ketiga apa? Meningkatkan kepercayaan diri. Jadi tidak shock gitu ya ketika begitu lulus kemudian langsung kerja, mungkin ya sedikit agak grogi. Tetapi mahasiswa yang ikut magang tentu ini ada kepercayaan diri. Karena apa? Ini karena dapat dilakukan sudah terbiasa lah intinya, sudah terbiasa magang. Jadi karena dengan berbagai macam ilmu, kemudian tentu ya menempuh jenjang karir juga di dunia kerja, mereka bisa menerapkan apa saja yang telah dipelajari semasa magang. Tuh. Alasan berikutnya apa? Pengalaman pekerjaan. Jelas ya, saya sebut tadi di awal bahwa tentu mahasiswa punya pengalaman gitu ya. Kemudian dari pengalaman itu maka bersiap-siaplah untuk menghadapi dunia kerja. Belum tentu juga di tempat magang dapat diterima kerja di situ ya, mungkin di tempat lain. Tetapi kalau kita punya modal bekal pengalaman-pengalaman semasa magang, maka sudah tidak aneh ketika terjun ke dunia kerja. Oke. Nomor 5 apa? Meningkatkan kualitas diri. Jelas ya bahwa dengan magang mahasiswa dituntut nanti untuk mampu beradaptasi, mampu berkomunikasi, ya, mampu menyelesaikan tugas-tugas sehingga kualitas dirinya meningkat. Tentu ya. Jadi ada pengalaman dengan sendirinya ya, ada peningkatan kualitas diri. Kemudian menambah pengalaman kerja pada kurikulum PT ya, jelas ya, nanti ada di kurikulum PT itu nanti pengalaman kerja apa tertulis di situ. Ini kenapa ini kan jadi bahan pertimbangan nanti ketika masuk dunia kerja yang baru. Kemudian nomor 7 apa? Kegiatan magang membuka wawasan. Ya, betul. Jadi menambah ilmu, membuka wawasan. Oh, begini ya di dunia kerja itu, gitu ya.
Kemudian tentu kita dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, teman-teman yang mungkin relatif baru, ya, karena di tempat kerja yang baru, tempat magang yang baru. Nah, jadi membuka wawasan bisa karena pengalaman sendiri, kemudian bisa juga dari cerita-cerita teman-teman yang sesama di perusahaan, gitu ya, di tempat magang. Jadi ini ya membuka wawasan. Kemudian yang ke-8 yang terakhir ini ada apa? Eksplorasi. Jadi alasan yang lain adalah eksplorasi. Jadi yang terakhir adalah eksplorasi berbagai jenis pekerjaan. Setelah lulus perguruan tinggi banyak yang bingung saat memilih pekerjaan. Namun ketika mahasiswa magang, maka mahasiswa bisa memikirkan apakah pekerjaan yang digeluti ketika magang merupakan minatnya atau tidak. Pengalaman magang berguna untuk keputusan dalam menentukan karir di masa depan. Untuk itu, alangkah baiknya ketika mahasiswa akan menentukan apa itu namanya jenisnya ya, jenis pekerjaannya, terus matang ya pemilihannya. Artinya supaya pas, supaya cocok gitu. Tetapi kalaupun demikian ada pengalaman ya paling tidak. Makanya magang ini penting sekali untuk menjadi tempat kita ditempa, tempat kita dibina ya. Kemudian tempat kita menambah ilmu, kemudian tempat kita mencari ilmu ya sebagai mahasiswa peserta magang yang nantinya di dunia kerja bisa diterima. Oke. Barangkali itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Silakan teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan tidak terlambat ya. Karena ini yang mungkin termasuk udah angkatan ke-6 ini dan sudah dibuka 1 bulan yang lalu. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama teman-teman mahasiswa. Silakan ya dipantau terus ya untuk magang merdekanya. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.